Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sehat bagi saudara sekalian. Bersama saya, Ridwan Iskandar, kita akan lanjutkan materi pengendalian biaya bahan baku makanan. Topik kali ini kita akan membahas tentang penyusunan standar purchase specification untuk bahan baku makanan dan minuman. Baik, saya akan share dulu materinya. Suatu menu yang telah dipersiapkan atau disusun oleh seorang chef perlu didukung ketersediaan bahan baku yang berkualitas dan stoknya pun tersedia di pasaran. Kualitas bahan baku akan berdampak pada penawaran harga jual kepada konsumen. Harapannya, terjadi pemenuhan kebutuhan, keinginan, dan permintaan menu tersebut oleh konsumen. Dampaknya, pasti terjadi pembelian berkelanjutan di waktu yang akan datang, sehingga proses bisnis akan berjalan terus bagi usaha F&B di hotel maupun di restoran. Nah, ini sebagai contoh saja ya. Ini hotel, restoran, bisa juga kita bicara catering, ataupun kita bisa juga kita bicara bar. Baik. Nah, seperti dibahas pada pertemuan atau pada tutorial sebelumnya, tentang kegiatan purchasing di F&B, nah, pengadaan bahan baku, makanan minuman yang baik, membutuhkan satu, staf yang kompeten, dua, adanya pedoman atau standar purchase specification atau standar purchase specification yang akan kita bahas kali ini. Kemudian dalam pengadaannya adanya metode dan prosedur. Yang keempat, pasti tersedianya supplier atau pasar. Nah, 4 aspek inilah yang perlu memang di bagian purchasing ini dipersiapkan. Nah, berbicara tentang pengadaan bahan baku, berarti bahan baku yang kita maksud adalah bahan baku makanan dan minuman. Kita akan kelompokkan menjadi 5 kelompok bahan baku untuk memudahkan pembahasannya. Pertama adalah bahan baku daging, ayam, ikan, dan bahan dasar dari laut, ya, seafood kita kenal. Contohnya udang, kepiting, dan lain sebagainya. Nah, ini kategori pertama atau kelompok pertama. Yang kedua adalah kelompok dari produk, bahan baku berbahan dasar misalkan dari susu, ada keju, ada yogurt, ada es krim. Yang ketiga adalah bahan dasar makanan yang jenisnya perishable, yaitu buah dan sayur. Yang keempat adalah groceries. Nah, ini semua bahan baku yang dikemas, ada yang di botol, di can, di jerigen atau di plastik atau di pack dan sebagainya. Ya, kayak beras, minyak, ya, terigu, gula dan sebagainya. Yang terakhir adalah beverage. Nah, ini beverage ini bicara tentang alkohol dan non alkohol. Alkohol nanti pun akan dijelaskan lagi, dirinci lagi, ada spirit, wine, dan bir. Kalau yang non alkohol kita bahas jus, soft drink, dan lain sebagainya, teh, kopi, dan lain sebagainya. Nah, inilah 5 kelompok bahan baku makanan dan minuman yang persediaannya memang perlu diketahui oleh seorang purchasing. Makanya kompetensi seorang purchasing harus mengetahui bagaimana karakteristik atau spesifikasi dari tiap produk yang ada di sini. Nah, sehingga untuk memenuhi pengadaan bahan makanan dan minuman tersebut, perlu disusun suatu pedoman atau buku bagaimana pengadaan pembelian yang dimaksud. Nah, yang kita sebutkan adalah pedoman itu standar purchase specification. Nah, jadi apa itu maksudnya? Standard purchase specification adalah suatu pedoman yang dipakai oleh staf bagian pembelian dalam membeli bahan makanan atau minuman yang meliputi nama dari bahan baku tersebut, bagaimana kualitas barangnya, ukurannya, beratnya, harganya, dan lain sebagainya. Termasuk sini siapa supplier yang akan kita tunjuk. Nah, inilah standard purchase specification. Nanti bisa dalam bentuk buku, bisa bentuk order, tergantung kepada
bagaimana hotel atau restorannya atau barnya mempersiapkan buku pedoman ini. Ya, pedoman ini. Nah, karena kenapa kita perlukan yang namanya standar purchase specification ini atau kita kenal atau kita singkat saja SPS, karena kita akan memberi bahan baku tersebut kepada rekanan atau kepada supplier, bukan kita beli ke pasar. Nah, coba kita lihat kalau misalkan bagaimana beli ke pasar dan bagaimana beli ke supplier. Kalau kita beli ke pasar, nah, seperti ini kan, kita datang ke pasar, barang yang tersedia di pasar seperti ini, kita tinggal pilih apa yang kita inginkan. Contohnya ambil saya perhatikan sini ada sayur apa yang kita butuhkan. Nah, kita tinggal ambil apa yang tersedia di pasar, itu yang kita dapatkan. Contohnya di sini ada mentimun, ada tomat, ada buncis dan sebagainya, bawang dan sebagainya. Nah, inilah yang akan kita dapatkan. Baik itu dari sisi warna, dari sisi jenisnya, beratnya dan sebagainya. Kita tidak bisa minta yang khusus karena memang beginilah adanya di pasar. Nah, tapi kalau misalnya kita bicara ke supplier, kita bisa minta bahan baku yang kita inginkan. Contohnya, tomat yang kita minta mungkin tomat yang diameternya lebih besar, misalkan antara 8 sampai 10 cm. Kenapa? Karena tomat ini bukan digunakan untuk bikin jus, bukan digunakan untuk bikin saus, bukan untuk dimasak, tapi tomat yang akan kita gunakan untuk di carving, digunakan untuk garnish di meja buffet. Nah, jadi memang dibutuhkanlah ukuran tomat yang lebih besar. Atau misalkan, kalau misalkan kita beli buah ke pasar, contohnya ambil semangka. Mungkin kalau kita beli semangka di pasar, ya semangka yang ada di pasar. Tapi yang kita minta ke supplier adalah semangka yang non biji. Sehingga untuk memudahkan konsumen ketika makan daripada semangka tersebut. Nah, itu contoh-contoh kenapa kita butuh standar purchase specification daripada suatu produk. Ya. Nah, jadi kalau kita pergi ke pasar, ya begini dapatnya. Ya, kita tidak bisa meminta karakteristik tertentu atau spesifikasi tertentu dari produk tersebut. Nah, kita perlu cari yang namanya rekanan atau supplier yang mampu menyiapkan bahan baku yang kita minta. Tapi otomatis harganya pun akan berbeda dengan harga di pasar. Pasti akan lebih mahal harganya dengan yang ada di pasar. Ya. Nah, inilah kalau misalkan kita membandingkan standar purchase kalau kita beli sendiri ke pasar dan kalau misalkan kita gunakan supplier. Nah, dengan melihat keanekaragaman dengan bermacam buah-buahan, bermacam sayuran yang ada di pasar, jadi kita bisa melihat kira-kira bahan baku manakah yang akan kita pilih. Nah, bahan baku ini ya tentu sesuai dengan menu yang akan kita siapkan, menu yang akan dibuat oleh seorang chef. Sambil contoh, cabbage atau kol. Ya, kita ketahui banyak sekali varietas atau banyak sekali jenis daripada kol. Mana yang akan kita gunakan? Tergantung seorang chef akan bikin menu apa. Apakah berbahan dasar white cabbage, green cabbage, apple cabbage, Chinese cabbage, atau red cabbage. Nah, inilah. Silakan. Dengan varietas atau jenis yang berbeda ini, mana bahan baku yang kita gunakan. Atau misalkan kita bicara buah tomat. Buah tomat pun banyak. Ada. Bukan bicara tomat hijau, tomat merah, tomat kuning, tapi bicara ada tomat cherry, ada tomat apel, ada tomat plum, tortilla, dan sebagainya. Banyak sekali jenis-jenis daripada tomat. Nah, saya contohkan satu standar purchase specification untuk kol. Nah, ya kol putih. Ya. Jadi kol putih yang kita maksud akan seperti ini. Beratnya, ukurannya, dan karakteristik dan menu yang akan kita tampilkan bagaimana. Nah, ini contoh standar purchase. Nah, dari mulai karakteristiknya, namanya, ukurannya, sampai bagaimana nutrisi yang tersedia dan menu yang akan disajikan. Nah, apa contoh menunya? Mungkin bikin minestrone atau bikin pai sangsu. Nah, ini ya, ini contohnya. Ukuran yang kita minta adalah ukuran yang diameternya 14,5 sampai 24 cm. Nah, ini tergantung
seorang chef menentukan ukurannya berapa, karena akan berhubungan dengan menu yang sudah disiapkan oleh seorang chef. Ini contoh ya pertama. Yang kedua, misalkan saya ambil contoh pisang. Nah, pisang kepok. Nah, di sini ditulis panjangnya harus 12 cm dengan diameternya 2,5, beratnya 80 gram dan seterusnya. Nah, ini ada keterangannya tentang pisang. Nah, menu yang disampaikan atau dicontohkan di sini adalah cream fruit cocktail, ada banana cake dan fruit bitter. Nah, mungkin kalau misalnya kita olah untuk untuk creamy fruit cocktail atau banana cake tidak ada masalah karena itu akan dihancur, akan diolah ya. Tapi berhubungan dengan fruit bitter, nah ini akan perlu produk yang spesifikasinya khusus. Kenapa? Karena setiap pisang goreng yang kita sajikan kepada tamu harus sama. Ketika satu meja ada 5 orang, 5-nya pesan pisang goreng, ya ukurannya harus sama, jangan beda-beda. Karena tamu akan membayar dengan harga yang sama. Jangan sampai ke si A pisangnya lebih besar, ke si B pisangnya lebih kecil, pasti akan jadi komplain, karena harga jualnya sama. Nah, itulah kenapa pentingnya ukuran suatu produk ini sama. Ya. Baik, ini contoh untuk buah dan sayur ya. Bagaimana dengan poultry ayam? Nah, kita ketahui ayam pun banyak sekali jenisnya. Yang maksudnya ukurannya banyak, dari mulai ukuran yang terbesar atau roaster sampai anak ayam. Nah, gimana karakteristiknya? Nah, seperti ini. Inilah karakteristik ayam menurut Wayne Gislin ya, di bukunya Professional Cooking. Nah, jadi ayam ini terdiri dari 6 karakteristik. Pertama adalah rock cornish, atau misalnya kita bicara tentang Jim hen ya, atau anak ayam ya. Biasanya beratnya 340 gram atau 900 gram ya, atau 0,34 kilo atau 0,9 kilo. Nah, ini beratnya, usianya 5 minggu. Ya. Atau ayam broiler, nah ini banyak dikonsumsi atau banyak yang digunakan di kitchen, di restoran maupun di hotel. Beratnya antara 1,1 sampai 1,6, tapi rata-rata di hotel rentang yang digunakan adalah 1,2 sampai 1,5. Ya, tapi balik lagi tergantung menu yang akan disiapkan. Tapi kalau menunya untuk buffet biasanya beratnya 1,2, tapi kalau untuk ala carte nah bisa sampai 1,5. Ya. Ini beberapa ukuran. Jadi sampai ayam jago ya, ayam jago yang beratnya 2,7 ya. Nah, inilah ukuran daripada ayam. Bagaimana spesifikasinya. Nah, biasanya ayam yang kita beli itu dalam satu whole, satuan, nah, dikirim oleh seorang supplier, nah, bentuknya seperti ini, satuan, ya, di plastik, dibungkus seperti ini. Nah, biasanya ada yang bentuknya frozen, ada yang fresh seperti ini, ya. Nah, kalau untuk kita bicara Indonesia, khususnya di Jakarta, di Bandung, nah kita bisa beli harian, tergantung kebutuhan ya. Kita bisa beli harian, jadi akan fresh, selalu fresh. Daripada kita beli banyak di stok dan kita taruh di frozen, ya, karena untuk stok yang lama untuk 3 hari atau 4 hari ya. Saya rasa untuk Jakarta, di Bandung, di Surabaya, hal itu tidak perlu. Tapi kalau misalkan hotelnya resort, ya hotel resort yang jauh dari supplier, ya bisa saja kita beli agak banyak. Misalkan sekali pembelian 60 kilo, 80 kilo untuk 4 hari, untuk 5 hari, sehingga barangnya sebagian kita taruh di freezer, yang suhunya di bawah 10 derajat, minus 10 derajat, sehingga akan awet untuk beberapa hari. Tapi kalau misalkan kita bisa di Bandung, ya udahlah, kita beli harian saja. Sekali kita order 5 kilo, 10 kilo, besok kita order lagi, biar keadaannya fresh. Paling setelah diolah, nah baru kita simpan di refri. Nah, bikin setengah jadi, misalkan di bubuk kuning, kita simpan di refri untuk menu-menu ala carte. Ya. Ya, misalkan di bubuk kuning atau tanpa di bubuk, misalkan nanti untuk menu ayam bakar dan sebagainya.
Jadi untuk ayam ini akan seperti ini kita terima ya. Biasanya kalau sudah ditaruh di freezer ya untuk sekian waktu, nah ketika akan diolah perlu kan thawing dulu ya. Jadi setelah di freezer itu dalam keadaan frozen, nah ketika akan diolah ya perlu angka baiknya disimpan dulu, di thawing dulu di refreeze selama 1 hari atau 2 hari, baru setelah itu dibakar, dipotong ya. Nah, sebelum dilakukan pemasakan setengah matang, setengah cooking prosesnya. Nah, itulah handling atau penyimpanan ayam karena proses pembeliannya ada banyak. Sekali lagi, khusus untuk kota-kota besar di Indonesia ini ya kita tidak perlu beli yang banyak-banyak, kita bisa beli yang berkelanjutan setiap hari saja, karena biar fresh daging ayamnya. Nah, ini contoh menu ayam jamur. Ya. Nah, apa sih? Kenapa sih kita perlu bikin standar purchase atau SPS tadi? Karena ada manfaatnya. Pertama, manfaat dengan adanya standar purchase, pertama membantu manajemen mendapatkan bahan baku yang berkualitas. Nah, tadi ya, karena akan kita olah, kita akan sajikan kepada konsumen. Yang kedua juga dengan adanya SPS ini mengeliminasi kesalahpahaman antara bagian receiving dengan supplier atau purchasing dengan supplier atau nanti bagian receiving dengan staf di dapur ya, dia tidak ada kesalahpahaman karena semua yang ada di bagian F&B, receiving, supplier maupun purchasing sudah sepakat bahwa suatu bahan baku beginilah karakteristiknya atau standar purchase-nya. Ya, supplier pun nantinya akan bertanggung jawab, nah, dia akan memenuhi kebutuhan yang kita minta, sehingga nanti akan mempercepat proses pembelian dan mempermudah pengecekan barang tersebut. Ya. Jadi kalau sama-sama sepakat dengan standar proses specification yang sudah dibuat, nah mungkin proses pengecekan barangnya, penerimaan barangnya pun akan lebih cepat. Oke. Berikut saya berikan contoh beberapa standar purchase. Contohnya di sini ada brokoli, ya beratnya antara 400 sampai 450 gram. Nanti akan dipotong, diambil yang bunga tadi itu kalau sudah dibuang daun, dibuang dahannya, batangnya itu hanya kepake 40% saja dari satu hul tadi, dari 400 gram itu hanya kepake 40% saja, sisanya kebuang. Nah inilah kenapa kita perlukan brokoli ukurannya harus 400 gram, 450 gram, karena sisanya akan kebuang. Jadi kalau misalkan kita beli 200 gram, otomatis akan semakin sedikit brokoli yang kita dapatkan. Nah, jadi nanti pun pembeliannya pun harus dalam bentuk kotak, dia tidak tertindih sehingga nanti bikin hancur ya. Nah ini karena ini brokoli ini rapuh ya. Rapuh. Oke. Baik, yang kedua ada contohnya tadi ya, pisang. Pisang ini kalau bisa satu sisirnya adalah 20 sampai 14 sampai 20 buah per sisir. Ya. Karena untuk nanti ketika dipotong, ini akan jumlahnya maksimal. Ya. Yieldnya 68%. Ya. Kulitnya ini bisa sampai 32% ya, kebuang kulitnya 32%. Oke, yang terakhir adalah lamb leg, ya, paha daging kambing. Ini ketika kita beli satu whole ini beratnya ada 1 kilo 100 gram sampai 1 kilo 200 gram. Ini kalau misalkan kita olah dengan tulangnya itu 85%. Berarti sekitar 15% adalah lemak serat yang kita buang. Tapi kalau misalkan kita ambil dagingnya saja, kita filet dagingnya saja itu 52%. Jadi tulang, lemak, serat dan sebagainya itu kebuang sekitar 48%. Ya, dagingnya saja hanya 52%. Oke, pembahasan tentang butcher ini khusus untuk daging kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya. Jadi berapa sih perhitungannya kalau misalkan saya beli 1 kilo 130 gram, setelah di butcher berapa sih nilai rupiahnya sekarang? Nah, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Inilah pembahasan tentang standar purchase specification.
Jadi kita akan siapkan bukunya, buku pedomannya untuk memudahkan proses pengadaan bahan baku makanan dan minuman pada usaha hotel, restoran, maupun baik dengan contoh STS tadi, berarti saya sudah jelaskan materinya. Andaikan masih belum paham, bisa kembali diulang, ditonton dari awal materinya. Semoga bermanfaat materi ini. Kita jumpa lagi di materi selanjutnya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.